5 Jenderal Kopassus yang paling disegani di kalangan militer. Salah satunya pahlawan nasional. Jenderal Kopassus sudah menjadi rahasia umum sebagai salah satu posisi yang disegani dalam dunia militer Indonesia. Namun, dari semua prajurit yang sempat menduduki posisi tertinggi di Kopassus, ada beberapa sosok terkemuka dan tersohor di mata publik. Komando Pasukan Khusus atau yang biasa disingkat sebagai Kopassus adalah bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Komando ini juga sering disebut sebagai pasukan elit milik TNI. Nah, berikut jenderal yang paling disegani di Kopassus. 1. Letjen TNI Purn Prabowo Subianto. Prabowo Subianto bergabung sebagai anggota Kopassus pada tahun 1976 sampai tahun 1985, bertugas di Komando Pasukan Sandi Yudha Kopasanye. Dia juga menjabat sebagai Komandan Grup 3 Sandi Yuda, bagian dari Kopassus. Pada Desember tahun 1995, Prabowo dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas terkenalnya adalah operasi penyelamatan Sandera Garuda DC-9 Woyo di Bangkok pada tahun 1981, meskipun ada insiden penembakan Komandan Sat 81 oleh anak buahnya. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa para penumpang dari Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman. Semangat patriotik dan militernya tak kunjung padam. Prabowo Subianto seorang jenderal yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata jenderal lainnya. Tak hanya menguasai dunia militer, tapi juga memahami dunia pergerakan, politik, dan ekonomi. Anak begawan ekonomi Sumitro dan menantu Presiden Soeharto ini setelah pensiun dari tentara, membangun bisnis dan partai politik. Pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober tahun 1951 ini adalah anak dari pasangan Sumitro Jojo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Ia anak ketiga dari 4 bersaudara. Kedua kakaknya perempuan, Dianti Ningsih Midrawati dan Mariani Ekowati, dan satu adik laki-laki, Hasyim Jojo Hadikusumo. Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, anak dari Presiden Soeharto. Dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Didit Hedi Prasetyo. Sejak kecil Prabowo tinggal berpindah-pindah tempat di luar negeri karena mengikuti tugas orang tuanya. Dari satu negeri ke negeri lain. Begitu juga dengan pendidikan dasar hingga menengahnya selalu berganti-ganti. Ia sekolah SD di Hong Kong, pindah ke Malaysia, Swiss, dan dia menamatkan sekolah menengah atasnya di American School di Inggris. Pada usia 16 tahun, seperti disebutkan dalam situs pribadinya, Prabowo kembali ke Indonesia. Dia diperkenalkan oleh ayahnya tentang masyarakat Indonesia. Prabowo muda tidak hanya sekadar ikut pasif, tapi dia terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan yang digelar orang tuanya. Saat itu orang tuanya dikenal sebagai seorang begawan ekonomi dan aktivis sosialis. Prabowo turut mendirikan lembaga swadaya masyarakat pertama di Indonesia bernama Lembaga Pembangunan. Prabowo mulai terlibat membangun jaringan sosial yang dulu pernah dibangun oleh orang tuanya. Dia punya ide mengumpulkan kembali anak-anak petinggi Partai Sosial Indonesia PSI yang dulu orang tuanya aktif di sana. Niat menggeloranya terhenti pada tahun 1970. Pada usia 19 tahun tersebut, Prabowo memutuskan untuk masuk pendidikan di Akademi Militer Nasional MI di Magelang, Jawa Tengah. Padahal sebelumnya, ia sudah diterima kuliah di University of Colorado dan New Jersey University di Amerika Serikat. Prabowo lulus di AMN pada tahun 1974. 2 tahun kemudian, ia bergabung dengan Komando Pasukan Khusus Kopassus Angkatan Darat. Di satuan inilah yang membesarkan namanya. Ia mulai jadi komandan peleton para Komando Grup 1,
Puncaknya ia menjadi orang nomor satu di Kopassus pada tahun 1996 sampai tahun 1998. Apalagi saat itu, mertuanya Soeharto sebagai Presiden RI. Karir militernya terus meningkat menjadi Panglima Kostrad pada tahun 1998. Dia tidak lama di Kostrad karena situasi politik nasional, maraknya demonstrasi, dan lengsernya Presiden Soeharto. Pada tahun yang sama, dia digeser menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Di sini pun dia hanya menjabat sebentar. Setelah tidak menjabat dan pensiun dari militer, Prabowo meninggalkan Indonesia dan tinggal di Yordania dan Jerman. Dia di sana menekuni bisnis bersama adiknya, Hashim, yang terlebih dulu menjadi pengusaha. Setelah sekitar 7 tahun menekuni bisnis dan hilang dari hingar-bingar Indonesia, ia kembali ke tanah air dengan tampil di publik. Pada tahun 2004, dia mencoba bertarung menjadi calon presiden melalui konvensi Partai Golkar. Belum berhasil di Golkar, dia membangun jaringan tani. Ia terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI tahun 2004. Pada tahun 2004, dia maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Capres Megawati, lagi-lagi belum berhasil. Pada tahun 2008, dia mendirikan Partai Gerindra sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina. Pada Pilpres tahun 2014, dia maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Prabowo ingin Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri dan disegani dunia. Sayang, pasangan ini belum berhasil menang. Tapi partainya Prabowo meraih kenaikan suara yang signifikan pada pemilu tahun 2014 dengan menjadi peringkat ketiga setelah PDIP dan Golkar. Pada Pilpres tahun 2019, ia kembali bertarung berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nasib serupa terjadi kembali. Ia kalah. Namun ia kemudian diangkat Presiden terpilih Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Keluarga. Istri, Siti Hadiati Haryadi berpisah. Anak, Ragowo Didit Hedi Prasetyo. Pendidikan. SD Hong Kong, Victoria Institution Malaysia, International School Swiss, American School in London, United Kingdom, tahun 1969. Akabri Magelang tahun 1970 sampai tahun 1974. Karir. Komandan Peleton Para Komando Grup 1 Kopasanda tahun 1976. Komandan Kompi Para Komando Grup 1 Kopasanda tahun 1977. Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus tahun 1983 sampai tahun 1985. Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostra tahun 1985 sampai tahun 1987. Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostra tahun 1987 sampai tahun 1991. Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostra tahun 1991 sampai tahun 1993. Komandan Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus tahun 1993 sampai tahun 1995. Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus tahun 1994. Komandan Komando Pasukan Khusus tahun 1995 sampai tahun 1996. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tahun 1996 sampai tahun 1998. Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat tahun 1998. Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI tahun 1998. Pendiri Partai Gerindra tahun 2008. Ketua Umum HKTI periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Ketua Umum HKTI periode tahun 2010 sampai tahun 2015.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBEPSI periode tahun 2001 sampai tahun 2011. Komisari Perusahaan Migas Karazhan Basmunai di Kazakhstan. Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agun. Presiden CEO PT Nusantara Energi. Presiden CEO PT Jaladri Nusantara. Dewan Penasihat Organisasi Kosgoro. Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Universitas Kebangsaan. Pendiri Koperasi Swadesi Indonesia KSEE. Menteri Pertahanan tahun 2019. Penghargaan. Satya Lencana Kesetiaan 16. Satya Lencana Seroja Ulangan 3. Satya Lencana Raksaka Dharma. Satya Lencana Dwi Gasista. Satya Lencana Wirakarya. The First Class Depadin Medal of Honor dari pemerintah Kamboja. Bintang Yudha Dharma Naraya. Deretan Kopassus yang paling disegani di militer kedua yaitu Jenderal TNI Purn Beni Murdani. Beni Murdani sebelum menjadi Pangkostrat, pernah menjadi anggota RPKAD dan terlibat dalam menekan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dia juga melatih pasukan terjun payung untuk mengambil alih Irian Barat pada tahun 1961. Dia juga bertempur di Kalimantan selama perang gerilya melawan tentara Malaysia dan Inggris pada tahun 1964. Dia dikenal sebagai sosok misterius dalam dunia intelijen dan dijuluki Bapak Intelijen Indonesia. Karirnya yang cemerlang membuatnya diangkat sebagai Panglima ABRI pada 28 Maret tahun 1983. 3. Letkol Purn Muhammad Ijon Janbi. Muhammad Ijon Janbi, sebelumnya dikenal sebagai Rhodes Barendra Cetrokus Visser, adalah salah satu pendiri Kopassus pada masa kemerdekaan Indonesia dan menjadi komandan jenderal pertamanya. Sebelumnya, dia adalah anggota Korps Special Truppen KNI. Pengalamannya dalam pasukan komando pada Perang Dunia II menarik perhatian Kolonel Aika Wilarang untuk membentuk pasukan komando di Indonesia. 4. Jenderal TNI HOR Purn Sarwo Edi Wibowo. Sarwo Edi Wibowo, yang lahir pada 25 Juli tahun 1925, adalah Komandan RPKAD saat gerakan 30 September terjadi dan bertanggung jawab atas pemberantasan J30S. Setelah itu, dia menjabat sebagai Panglima Kodam II Bukit Barisan pada tahun 1967. Sebelum pensiun dari militer pada tahun 1974. Dia juga pernah menjadi Gubernur AKABRI pada tahun 1970 dan Pangdam 17 Cendrawasih pada tahun 1968. 5. Brigjen Anumerta Slamet Riyadi. Slamet Riyadi, Jenderal Kopassus yang dihormati, menerima tanda kehormatan Anumerta pada tahun 1961 dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 9 November tahun 2007. Dia merupakan salah satu tokoh di balik terbentuknya Kopassus. Dan pada masa agresi militer Belanda, dia memimpin pasukan di beberapa daerah di Jawa Tengah dan pasukan penyisir di sepanjang Gunung Merapi dan Merbabu. Dukung terus channel Hilman Afandi Official dengan cara tonton full durasi. Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih.